Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh dan soleha hari ini? Ustazah doakan semoga tambah sehat, tambah pintar, tambah semangat, dan tambah soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh dan soleha, kita masuk di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Masih di pembelajaran yang pertama. Anak-anak, ternyata setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Karena ternyata bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia belum menerima kemerdekaan tersebut secara penuh. Untuk lebih mengetahuinya, mari kita baca teks berikut. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Salah satu perlawanan yang terjadi yaitu di Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi pada tanggal 27 sampai tanggal 30 Oktober 1945 kembali terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Bahkan pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Dan peristiwa pada tanggal 10 November ini kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, anak soleh dan soleha, berdasarkan teks yang sudah kalian baca tadi, isilah peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Masih dengan menggunakan kata tanya, apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kalimat efektif itu apa ya? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu: 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat adalah menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Silakan lihat contoh yang ada. Pada contoh yang pertama, ibu membuat agar-agar kemarin. Ibu adalah subjeknya, membuat adalah predikat, agar-agar objeknya, dan kemarin itu adalah keterangan waktu. Demikian juga dengan kalimat yang kedua. Dewi menanam bunga di pot. Dewi subjek, menanam sebagai predikat, bunga adalah objek, di pot itu adalah keterangan tempat. Nah, anak-anak, kita lanjutkan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Ada beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, diantaranya pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi di kota Medan.
Sumatera Utara. Penyebabnya adalah Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Penduduk pun tidak terima dan melakukan perlawanan. Untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda, Sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixit Bondares Medan Area, batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Oleh karena itu, pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Kemudian pertempuran yang lain juga terjadi di Ambarawa yang dikenal dengan Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Tentara Sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng Nika, yaitu organisasi semi militer Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Beliau menerapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh terkurung. Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir Sekutu dari Ambarawa. Untuk mengenang pertempuran tersebut, didirikan monumen Palagan di Ambarawa. Kemudian pertempuran yang lainnya yaitu di Bandung yang dikenal dengan Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa serta Nika, yaitu organisasi semi militer Belanda. Akibatnya pertempuran tak terhindarkan. Beberapa kali TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan rakyat melancarkan serangan ke markas Sekutu. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Ultimatum Sekutu tersebut mendorong TRI, yaitu Tentara Republik Indonesia, melakukan operasi Bumi Hangus. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api karena pada tanggal 23 Maret 1946 para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara Sekutu dan Nika menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Nah, anak-anak, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dibutuhkan persatuan dan kesatuan dari seluruh rakyat Indonesia di berbagai daerah. Setelah kita belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kita akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan penyesuaian diri. Secara umum, tujuan hewan melakukan penyesuaian diri adalah untuk mempertahankan hidup. Namun secara khusus, tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Kemudian untuk mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas. Kemudian untuk melindungi diri dari pemangsa. Dan jenis makanan yang tersedia di tiap lingkungan mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang juga berbeda. Beberapa contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya seperti struktur gigi. Perbedaan struktur gigi dapat ditemukan pada jenis hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Untuk hewan yang pemakan daging atau karnivora, giginya tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Contohnya seperti harimau, kucing, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Herbivora yaitu hewan di mana susunan giginya terdiri atas gigi seri dan gigi geraham. Contohnya sapi, kuda, kambing, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan atau omnivora. Susunan giginya terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contoh hewannya yaitu kera, tikus, dan yang lainnya. Kemudian bentuk paruh. Perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis unggas atau burung. Pada burung pemakan daging, paruhnya terlihat kokoh, runcing, dan tajam, serta agak melengkung. Contohnya seperti burung elang. Kemudian pada burung pemakan madu atau nektar, paruhnya itu berbentuk kecil dan memanjang. Paruh tersebut digunakan untuk mengisap nektar di dasar bunga. Contohnya adalah paruh burung kolibri. Kemudian pada burung pemakan ikan, paruhnya berbentuk panjang dan berkantong yang digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya pada burung pelikan. Kemudian contoh paruh hewan pemakan biji, ya paruhnya itu berbentuk pendek, tebal, dan runcing karena digunakan untuk memecah biji-bijian. Contohnya pada paruh burung pipit dan pada paruh burung kanari. Kemudian pada
Paruh burung pemakan serangga berbentuk runcing dan agak panjang karena digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Contohnya pada paruh burung pelatuk. Kemudian untuk paruh unggas pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Struktur tersebut berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Ya, contohnya pada paruh bebek dan angsa. Itu bentuk tubuh yang juga berbeda adalah bentuk kaki. Variasi bentuk kaki juga dapat dilihat pada burung dan unggas. Ada kaki burung pemakan daging, bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkram seperti kaki burung elang. Kemudian ada juga burung pengais, memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Contohnya adalah kaki ayam. Kemudian ada juga jenis burung pemakan ikan atau perenang, biasanya memiliki kaki yang berselaput. Kaki jenis ini berguna untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Contohnya pada kaki burung pelikan. Kemudian jenis burung yang lain yaitu jenis kaki burung pemakan serangga seperti burung pelatuk, memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. Ya, contohnya adalah pada kaki burung pelatuk. Bentuk mulut juga bervariasi pada hewan, khususnya pada serangga. Berdasarkan jenis makanannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4. Ada mulut pengisap, ada mulut penusuk dan pengisap, serta ada mulut penjilat dan mulut penggigit. Adapun contoh serangga yang memiliki mulut pengisap yaitu kupu-kupu. Ya, kemudian mulut penusuk dan pengisap ya seperti nyamuk. Ya, kemudian mulut penjilat dimiliki oleh lalat dan lebah, ya, sedangkan mulut penggigit dimiliki oleh belalang dan semut. Selain struktur gigi, bentuk paruh, bentuk kaki, bentuk mulut, ada juga hewan yang memiliki lidah yang panjang dan lengket. Lidah yang panjang dan lengket dimiliki oleh beberapa hewan seperti cicak, bunglon, dan landak semut. Lidah tersebut digunakan untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Nah, anak-anak hebat, sekarang coba amati hewan yang ada di sekitar kalian. Tuliskan berdasarkan pengamatan kalian ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan, kemudian ciri-ciri habitatnya. Tuliskan pada kolom ya. Jadi tuliskan nama hewannya, kemudian apa ciri-ciri khususnya, kemudian ciri-ciri habitatnya. Sebagai contoh, ayam. Ciri-cirinya memiliki paruh yang runcing, berkaki 2, memiliki sayap, dan seterusnya. Kemudian ciri-ciri habitatnya yaitu dataran lapang yang kering, namun dia juga bisa hidup di tempat yang lembab. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pengetahuan kembali tentang bagaimana sejarah mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia yang telah dilakukan oleh para pejuang kita, dan kita seharusnya senantiasa mengenang mereka dan mengikuti semangat mereka dalam memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita juga telah mempelajari cara beberapa hewan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, dan pengetahuan ini semakin membuat kita ya melihat kemahabesaran Allah ya dengan segala ciptaannya ya, dan membuat kita untuk semakin bersyukur dan memuji Allah, serta berusaha untuk senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dengan melihat keanekaragaman makhluk hidup dan semua yang Allah ciptakan, ini semakin membuat kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita sebagai hamba. Ya, cukup ya untuk hari ini. Insyaallah kita bertemu lagi besok. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.